Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun kulon panjenengan setengah saking investasi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah, dan memohonlah kalian semua pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat mengandung keutamaan yang sangat besar di dalam menghibur kesedihan jiwa, membahagiakan hati dan menguatkannya, serta melapangkan dada, karena di dalamnya terbentuk hubungan qalbu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat juga merupakan amalan terbaik, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim dari Thauban. Beliau bersabda, wa'alamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baik amal perbuatan adalah sholat. Berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan laku sholat memuat rahasia besar dalam mendatangkan kesehatan. Sholat adalah obat definitif bagi jiwa. Diriwayatkan ketika bersedih karena suatu masalah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera melaksanakan sholat. Sholat juga merupakan terapi pengobatan yang efektif bagi tubuh. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku ketika aku sedang tidur sambil mengaduh sakit perut. Beliau langsung berkata kepadaku, wahai Abu Hurairah, apakah kamu sakit perut? Aku menjawab, benar wahai Rasul. Beliau bersabda, fasalli fa inna fis sholati syifa. Berdirilah dan sholatlah, sesungguhnya sholat adalah obat penyembuh. Sholat juga merupakan aktivitas biologis yang mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi rohani dan jasmani manusia. Mauliduhu bimakkah wa hijratuhu fil Madinah. Mauliduhu bimakkah wa hijratuhu fil Madinah. Tubani man kana tabi'uhu sallallahu alaihi wasallam. Tubani man kana tabi'uhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Salat mengandung keutamaan
sangat besar hibur kesedihan. Solat mengandung keutamaan, sangat besar hibur kesedihan. Hatikan menjadi bahagia, solat juga melapangkan dada. Hatikan menjadi bahagia, solat juga melapangkan dada. Solat juga melapangkan dada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manfaat medis dalam sholat. Sholat merupakan olahraga yang tenang dan nyaman, tidak membutuhkan energi yang besar dan tidak sulit dilakukan. Sholat dapat dilakukan siapa saja tanpa membedakan tingkat kecerdasan atau kepandaian. Tidak dibutuhkan bakat, keahlian, atau kecerdasan khusus untuk mendirikan sholat. Sholat bisa dilakukan oleh siapa saja dengan tingkat kesehatan yang berbeda-beda, baik orang yang sehat maupun orang yang sakit. Sementara banyak bentuk olahraga lain yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat saja. Setiap orang bisa melakukannya kapan saja dan ia tidak perlu berkonsultasi kepada dokter sebelum atau sesudah melakukannya. Sholat dapat dilakukan semua orang dengan tingkat usia yang berbeda-beda, baik anak-anak maupun orang dewasa. Sholat merupakan latihan fisik yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang minimal 5 kali di dalam sehari. Inilah olahraga yang dilakukan secara kontinu tanpa henti setiap hari dan sepanjang hayat. Semua umat Islam melakukan olahraga ini dengan tenang, ridho, dan penuh cinta. Sementara banyak olahraga lain yang hanya bisa dilakukan pada masa-masa tertentu dengan waktu yang terbatas, dan seringkali manusia malas melakukannya. Sholat merupakan olahraga yang paling aman dan nyaman. Kita tidak perlu khawatir terluka, baik luka fisik maupun luka dalam, seperti jika kita melakukan olahraga lain. Sholat merupakan olahraga yang pelaksanaannya dibagi-bagi dan disesuaikan dengan perputaran jam biologis di siang dan malam hari. Sholat menyeimbangkan kesehatan fisik dan mental dan menyesuaikan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sholat merupakan olahraga yang melibatkan seluruh anggota tubuh manusia dan semua jaringan metabolisme di dalamnya, termasuk juga persendian dan jaringan otot. Sholat sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia, baik fisik maupun mental dan juga akal. Berkat sholat yang dilakukan secara rutin, manusia memiliki kekuatan melakukan berbagai macam aktivitas. Sholat merupakan penjaga, pelindung, dan sekaligus obat penyembuh. Setiap orang bisa merasakan semua faedah ini jika ia melakukannya secara rutin pada waktunya dan sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah
dan harus dilaksanakan secara ikhlas dan khusyuk. Habibi anta ya Muhammad, Sayyidi anta ya Muhammad, qalbi haim bika Muhammad, qalbi mughram bika Muhammad, qalbi haim bika Muhammad, qalbi mughram bika Muhammad. Sesungguhnya salat merupakan olahraga yang tenang dan nyaman. Sesungguhnya salat merupakan olahraga yang tenang dan nyaman. Salat tak butuh kekuatan yang besar, tak sulit dilakukan, yang besar tak sulit dilakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu-waktu sholat bersesuaian secara sempurna dengan waktu aktivitas fisiologis tubuh manusia, sehingga seakan-akan waktu sholat menjadi pemandu yang menentukan aktivitas tubuh. Di waktu fajar berlangsung pertambahan hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon yang mendorong tubuh manusia untuk bekerja aktif. Di waktu fajar juga berlangsung pertambahan kadar gula dan tubuh membutuhkan tambahan energi untuk melakukan aktivitas siang hari. Pada saat terbit matahari, tubuh memerlukan penyesuaian fisik, di antaranya untuk mencairkan endapan lemak pada dinding pembuluh darah setelah mengalami tidur panjang. Ketika tubuh istirahat pada malam hari, berlangsung pengendapan lemak di dinding pembuluh darah karena organ tubuh tidak banyak bergerak. Untuk mencairkan endapan lemak itu, kita harus bergerak atau olahraga. Gerakan tubuh sholat fajar dapat mencairkan endapan lemak di dalam tubuh. Waktu zuhur, hormon kortisol berkurang hingga mencapai kadar yang terendah. Akibatnya manusia merasa lelah akibat tekanan pekerjaan dan dia membutuhkan istirahat. Ini terjadi kira-kira 7 jam dari saat bangun pagi. Saat itulah masuk waktu sholat zuhur. Waktu zuhur bertepatan dengan kondisi tubuh yang membutuhkan istirahat, membutuhkan ketenangan, sehingga jantung, otak, dan seluruh sistem metabolisme tubuh bisa istirahat. Setelah sholat, setiap muslim berusaha mendapatkan beberapa kejap untuk beristirahat, tidur, dan bersantai agar dapat memperbaharui semangat dan energi. Jika seseorang tidak memanfaatkan waktu itu untuk tidur siang sebentar dan beristirahat, jaringan saraf dan sistem kerja otak tidak bisa bekerja dengan baik karena kelelahan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli
عليه وسلم يا ربي صلي عليه وسلم waktu sholat sangatlah selaras dengan waktu aktivitas, waktu sholat sangatlah selaras dengan waktu aktivitas, mengontrol irama kerja badan dengan secara keseluruhan, mengontrol irama kerja badan dengan secara keseluruhan, dengan secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kebaikan itu selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Tolaklah hawa nafsu, maka kau akan mendapatkan kebaikan. Tinggalkan hawa nafsu, maka kau akan mendapatkan keberkahan. Bila kau suka tidur, maka kebaikan ada pada sedikit tidur. Bila kau suka makan, maka kebaikan ada pada sedikit makan. Bila kau suka bicara, maka kebaikan ada pada sedikit bicara. Nafsu selalu bertentangan dengan kebaikan. Bila kau bernafsu, menggebu-gebu ingin jadi pemimpin, sehingga menempuh segala cara untuk jadi pemimpin, maka kebaikan itu ada pada jadi orang biasa. Nafsu selalu bertentangan dengan kebaikan. Bila kau bernafsu, menggebu-gebu ingin jadi orang kaya, sehingga menghalalkan segala cara yang penting kaya, maka kebaikan ada pada jadi orang biasa. Nafsu selalu bertentangan dengan kebaikan. Bila kau bernafsu, menggebu-gebu ingin jadi orang berhasil, sehingga tak peduli kiri kanan, yang penting berhasil, maka kebaikan ada pada jadi orang biasa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sungguh kebaikan itu selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Sungguh kebaikan itu selalu bertentangan dengan hawa nafsu, maka tolaklah hawa nafsumu, kau mendapatkan kebaikanmu, kebaikanmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amalmu adalah sarana untuk mewujudkan impianmu.
Perbanyaklah amal agar impianmu bisa jadi kenyataan. Keinginan tanpa amal akan kandas di jalan. Cita-cita tanpa amal bagai WA tanpa kuota, tidak sampai dan akan kandas di jalan. Impian tanpa amal bagai mobil tanpa bahan bakar, tidak akan terwujud dan tidak jadi kenyataan. Perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah berbuat kebaikan. Amal-amal tadi akan menjelma menjadi para malaikat. Mereka akan membantumu dalam mewujudkan impianmu. Perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah berbuat kebaikan. Amal-amal tadi akan melambung ke langit menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon pada Allah agar turun tangan membantumu mewujudkan impianmu. 1001 macam amal soleh atau berbuat kebaikan, menyisihkan batu atau rintangan di jalan, berbakti pada orang tua, berbakti kepada mertua, menyayangi ulama, menyayangi guru, menyantuni anak yatim piatu, memberi makan fakir miskin, membantu orang lemah, dan masih banyak lagi contoh kebaikan-kebaikan. Ada orang miskin yang ikut mendaftar jadi caleg dalam pemilu tahun 2014. Dia tidak punya cukup dana untuk kampanye, tapi dia punya keyakinan bisa sukses dengan berbisnis dengan Allah, karena bisnis dengan Allah tidak pernah rugi. Tiap pagi dia datangi masjid-masjid, khususnya di hari Jumat. Dia bersihkan toilet masjid, dia bersihkan halaman masjid, dia berkhidmah melayani rumah Allah. Allah melihatnya, Allah bangga padanya, Allah tidak mengecewakannya, dan Allah membalasnya. Dia berhasil menjadi anggota dewan, bahkan dengan suara yang terbanyak. Subhanallah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Amal-amal mewujudkan impianmu, banyak-banyak amal agar impianmu bisalah menjadi kenyataan. Tanpa amal kan kandas di jalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amalmu adalah sarana untuk menghilangkan kesedihan karena ujian hidup yang menimpamu. Perbanyaklah amal agar masalahmu cepat selesai. Ujian hidup tanpa amal akan berlarut-larut. Mencari solusi hidup tanpa amal akan sia-sia. Ujian akan berkepanjangan, tidak mendapatkan jalan keluar. Perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah berbuat kebaikan. Amal-amal tadi akan menjelma menjadi para malaikat. Mereka akan membantumu menyelesaikan masalah hidupmu. Perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah berbuat kebaikan.
amal-amal tadi akan melambung ke langit menghadap Allah, memohon pada Allah agar turun tangan membantumu, memberikan jalan keluar masalahmu. Ada seorang kepala sekolah SMK swasta, baru menjabat setahun sudah akan dilengserkan karena dituduh menggelapkan uang sekolah oleh saingannya. Dia bersedih, hatinya berduka karena dia benar-benar tidak menggunakan uang sekolah sepeser pun. Dia datang ke pesantren. Gurunya menyarankan untuk mencantuni 7 anak yatim, membelai kepalanya dan berdoa agar terhindar dari fitnah. Sang kepala sekolah pun melakukannya. Akhirnya pada sidang pendiri yayasan, dia tidak jadi dicopot karena tidak terbukti dan tidak ada penyimpangan dana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Amal musarana menghilangkan kesedihan karena ujian. Perbanyak amal agar masalah cepat selesai, diangkat Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi